Selamat hari ini di dalam kasih Yesus Kristus. Salam sejahtera, shalom. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini saya bersyukur bisa bertemu Anda sekalian. Biarlah kasih sejahtera Tuhan selalu melingkupi kita sampai detik hari ini. Bapak ibu dikasihi Tuhan Yesus, siapapun di dunia ini, dari orang yang paling atas presiden sekalipun sampai tiga terendah tukang becak sekalipun atau orang-orang terlantar sekalipun, semuanya pengen berhasil. Ada yang pengen seperti Agnes Monica, ada yang pengen seperti BTS, ada yang pengen seperti Indonesia Idol yang terkenal, ada yang pengen seperti Jimmy Manopo, ada pengen seperti banyak sekali orang-orang yang hebat, yang top di dunia ini. Tetapi saya menyampaikan, di dalam Kristus ada orang juga yang sungguh-sungguh rindu ingin berhasil hidupnya di dalam pelayanan hidup dan sehari-hari. Orang sekolah, anak sekolah, mahasiswa pengen nilai yang terbaik, terprestasi. Ibu-ibu pengen anak-anaknya sukses berhasil. Pendeta pengen jemaatnya bertumbuh, berkembang dan banyak jiwa yang bertobat. Bahkan juga guru-guru pengen anaknya berhasil, kepala sekolah pengen supaya berhasil, dan siapapun semuanya, menteri dan siapapun. Hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang membuat kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur Allah menolong kami, Allah memberkati kami, Allah memberikan kami tetap kekuatan dan kesehatan. Dan sampai detik ini kami pun bisa memuji Engkau, memandang Engkau Allah, dan haleluya, haleluya, kami bisa melihat Tuhan dan napas hidup sampai detik ini. Hari ini kami ingin mendengarkan suara Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan kami semua di balik salib Yesus, dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Hamba-Mu juga yang menjadi tangan Tuhan, alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah suara kebenaran-Mu yang dinyatakan, dan Kau sendiri yang akan berbicara di hati kami. Berkati kami Tuhan, sembunyikan kami dan berikan kerendahan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap sebagai murid-Mu untuk rendah hati mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi bahwa ada banyak orang pengen berhasil. 3 prinsip keberhasilan dalam hidup dan pelayanan. Karena itu saya akan membacakan dasarnya di dalam firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu 2 Timotius 4 ayat 16-18. Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematian ingat apa yang kita lakukan, pengorbanan kita itu Yesus perhitungkan. Bahkan Tuhan katakan orang memberi akan diberikan Tuhan upahnya di dalam Amsal 19. Bahkan di dalam Mazmur juga katakan, hai kau yang sungguh-sungguh memberi. Saat ini sebanyak orang memberi sembako, memberi dalam pemberian untuk orang-orang yang tidak mampu atau terlantar. Ini sungguh-sungguh pekerjaan mulia kemanusiaan. Jangan sampai orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ada banyak korupsi, ada banyak hal lain. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak seperti ini. Amin. Yang pertama jelas, janganlah kita menjadi SMP. Sudah manis pelit, sudah malas pelit, atau SMA. Sudah dia membuat hidupnya malas tetapi angkuh. Yang penting adalah SG. So good Yesus Kristus. Amin. Ini yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, bagaimana di dalam pasal 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Yang kedua ini adalah bagaimana seseorang itu harus mengakhiri pertandingan yang baik. Ada perjuangan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, sebelumnya kita sudah melihat flashback sebelumnya di dalam ayat kitab di Timotius ini adalah ditulis oleh Paulus. Paulus begitu sayang kepada muridnya yang dikasih, yaitu Timotius yang masih muda. Muridnya ada Timotius dan Barnabas. Pada saat ditulis surat ini, Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan yang mengalami penganiayaan yang bengis terhadap orang percaya. Paulus sekali ini menulis dalam keadaan yang sangat terjepit, di mana dalam dalam pemerintah di Roma ini, 2 Timotius 1 pasal 16, dia menderita kekurangan. Dia sebagai penjahat biasa, 2 Timotius 2 ayat 9, dan ditinggalkan oleh kebanyakan sahabatnya, 2 Timotius 1 ayat 15, dan sadar bahwa pelayanannya sudah berakhir dan kematiannya sudah dekat. Karena itu dia menulis bahwa
dikatakan bahwa dia dalam perjuangan seperti ini. Jadi jelas bahwa sebagai seorang rasul, Paulus menulis kepada Timotius sebagai anaknya yang terkasih, 2 Timotius 1:2, dan dari teman yang sekerja, hubungan yang erat, serta kepercayaannya terhadap Timotius dilihat dalam hal Paulus menyebutkan Timotius ikut terlibat dalam mengirimkan 6 buah surat ke jemaat yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, yang kedua adalah perjuangan. Siapapun di dunia ini harus berjuang. Kalau berhasil adalah menghasilkan sesuatu yang hasil, sukses. Semua orang pasti ingin sukses. Sukses itu pasti seseorang itu ingin melihat kebahagiaan yang ada. Pasti dia pengen hidupnya berhasil. Pasti dia pengen hidupnya benar-benar untuk melaksanakan sesuatu yang baik. Tetapi dalam kata sukses di kedua ini penuh dengan perjuangan. Berjuang berarti adalah dia harus melewati masa-masa yang sukar, yang sulit seperti Paulus ini. Kalau satu pertandingan estafet 4 kali estafet, pertama orang itu sudah berjuang, dia ingin mendapat juara, belum nyampe. Kedua dia masih ketinggalan. Putaran ketiga dia masih ketinggalan. Putaran berempat, putaran berikutnya dia ingin berjuang menjadi pemenang. Akhirnya dia berjuang dan dia menjadi pemenang. Sesuatu hal yang terjadi, orang itu mempunyai tekad semangat untuk berjuang mati-matian. Tidak ada hidup ini tanpa perjuangan. Tidak ada yang instan seperti mie instan yang hanya langsung direbus langsung dia jadi. Seseorang butuh proses, butuh perjuangan. Bahkan ketika ingin berhasil pun seorang tidak bisa langsung dari SD naik ke SMA atau ke perguruan tinggi. Memang ada sekolah yang sekarang ini di Bekasi, sekolah langsung kelas 1 naik kelas 3, itu puji Tuhan lompat ya. Tapi sebenarnya sesuatu hal yang terjadi tidak ada yang instan, harus proses kedewasaan, perjuangan. Tak ada sesuatu yang harus dengan kuat. Saya teringat pada waktu saya melayani di satu kampus di teologi di Surabaya. Di situ pindahan dari Bandung, anak-anak itu seperti nomaden, kurikulum nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya sampai ke Prigen Surabaya. Di situ mereka berjuang mencucurkan air mata, dan pada akhirnya tahun 2000 perdana wisuda pertama mahasiswa yang saya layani. Apanya mereka berjuang, ternyata 4-5 tahun, mereka S1 harusnya 4 tahun, mereka 5 tahun, 6 tahun, dengan proses yang tidak mudah, pindah satu tempat yang lain, dan kesetiaan diuji. Itulah yang kedua, seseorang harus berhasil dalam hidupnya, dalam pelayanannya harus berjuang. Yang ketiga terakhir, ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadamu, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang terakhir, bagaimana seseorang ingin berhasil dalam hidupnya adalah sungguh-sungguh mempunyai motivasi yang murni, yang jelas, dan dia mau mempertahankan iman. Ayat ke-7 tadi saya teringat, seseorang tuh sebelum masuk ke yang ke-8 mengakhiri garis akhir. Saya teringat juga satu ilustrasi yang ke-7 bahwa yang mereka perjuangan. Seseorang hamba Tuhan, Pak Dr. Wagiono, Pendeta Dr. Wagiono, pada waktu saya wisuda perdana tadi di Surabaya, pada waktu saya menjadi pembantu ke akademis. Di situ Pak Wagiono menyatakan dalam orasi teologis wisuda pertama bahwa nanti dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku akan didatangi begitu banyak orang dalam satu kampus, satu tempat, seluruh bangsa untuk melihat saya terakhirnya. Tapi benar, setelah 2-3 bulan wisuda itu, kalau nggak salah bulan wisuda September, Oktober, November, Desember dia meninggal 2000 itu. Disaksikan begitu banyak orang dari seluruh bangsa, murid-muridnya, bahkan hamba-hamba Tuhan. Dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia sudah memelihara iman, bahkan dia ketika dalam pelayanannya pun dia menyatakan itu. Juga beberapa waktu ini yang saya wakil sebagai pelayan di LHM, itu ada satu hamba Tuhan gembala yang meninggal dalam usia 67 tahun karena ada satu sakit penyakit dan juga wabah saat ini terjadi pada dia. Tanggal 31 Maret dipanggil Tuhan 2008 ini. Saya tidak tahu, begitu cepatnya 2 hari sebelumnya saya masih WA-an dengan dia. Saya masih kontak dengan dia untuk membahas pelayanan bagaimana untuk sorenya hari. Tapi ternyata 2 hari kemudian dia sudah dipanggil Tuhan. Begitu cepat, tapi saya tahu hamba-hamba Tuhan ini sudah mengakhiri hidupnya, mempertahankan imannya. Perjuangan kita adalah melawan darah dan daging dan mempertahankan iman sampai kita dijemput kedua kalinya. Amin. Dan yang terakhir ini,
ayat yang ke-8. Motivasi yang benar, bahwa tersedia mahkota kebenaran yang disediakan kepada orang yang percaya. Harus orang itu tiap-tiap hari merevisi, merefleksi, bahkan untuk mengevaluasi diri, benarkah di dalam hidupnya, dalam pelayanannya, sungguh-sungguh untukkah kemuliaan Tuhan. Tuhan katakan bagi orang yang rindu untuk melayani, berhasil dalam hidupnya, punya motif yang jelas untuk menunggu kedatangan kedua yang kali Tuhan Yesus, dan akan memberikan semuanya dikembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan hanya mahkota kemuliaan akan terjadi. Jadi jelas pada waktu saya kuliah di kampus STI Yogyakarta, di situ dikatakan teman saya, dianya pendek tapi sumbangannya luar biasa. Dia mengatakan, wah, pokoknya sekali saya kuliah ini untuk mencapai gelar, tamat kuliah ini saya akan mendapat gadis yang cantik, saya menjadi orang yang pendeta terkenal. Motivasinya perlu dipertanyakan. Bukan itu. Boleh kita mempunyai gelar, boleh kita mempunyai kedudukan yang tinggi, kekayaan, harta, pangkat, jabatan, mungkin cakep, mungkin ganteng, cantik, banyak sekali hal-hal yang dinikmati di dunia, bahkan terkenal, bahkan membuat nilai yang hebat, tadi nilai A, bahkan menjadi juara, prestasi, nyanyi, dan sebagainya. Tapi bukan lihat itu Tuhan motivasinya, dan juga bukan untuk mencari sesuatu yang lain. Motivasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu terjadi pada diri kita, baik itu pelayanan, baik itu studi, baik itu sekolah, baik itu pekerjaan, baik itu apa saja yang kita lakukan, pemimpin juga kepemimpinan hamba Tuhan, saya percaya kalau sungguh-sungguh dalam hatinya mempunyai motif yang benar, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan perkenankan untuk pelayanan ini. Jangan sampai nanti ketika akhir Tuhan katakan, hai kau hambaku, aku tidak mengenal kau, enyahlah kau dari tempat ini, kita tidak diterima Tuhan. Mungkin kita berkata hari ini, haleluya, haleluya, besok salibkan dia. Kita mengatakan ini hari ini bisa menyembuhkan, hari ini kita bisa melayani banyak jiwa dibenangkan, hari ini kita bisa berkata bim salabim, tapi Tuhan tidak kenal engkau karena kau tidak diterima. Karena itu Yesus berkata, marilah kita terus menjaga motivasi kita yang murni dari dalam hati kita. Karena kita percaya apa yang kita lakukan adalah panggilan Tuhan. Seperti dikatakan ayat konteks sebelumnya sedekatnya, bahwa penuhi panggilan pelayananmu. Yang 2 Timotius 4 ini sebenarnya konteks dekatnya adalah Paulus di kitab terakhir ini dalam Timotius yang diperintahkan menulis dengan sungguh-sungguh bahwa akan terjadi akhir hidupnya, akan mencapai garis finish, akan mencapai untuk dia kematiannya. Tetapi dia menuliskan kepada jemaat di sana agar kau tetap mempunyai motif yang benar sampai Tuhan nunggu kedua kalinya. Saat ini kita sedang ada di rumah, saat ini kita sedang ada dimanapun, mari kita percaya Tuhan Yesus mau agar kita sungguh-sungguh mempunyai dasar motif yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita berdoa, kita perkatakan firman Tuhan, kita belajar bekerja, bahkan kita melakukan apa saja, menjaga diri kita dari segala macam hal yang tidak benar. Dan kita percaya Yesus saja yang membuat kita menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Oke, kita tidak dikenal di mata manusia, tidak apa. Tapi Tuhan sungguh mau hati kita dan diri kita berkenan di matanya. Akhirnya, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan satu hal. 3 hal tadi bagaimana kita ingin berhasil dalam hidup. Yang pertama, kita harus mempunyai pengorbanan yang benar. Yang kedua, kita harus mempunyai perjuangan yang serius. Yang ketiga, kita harus mempunyai motivasi yang benar dari dalam dasar hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya, ketika kita menghadap Tuhan, roh kita nanti bersama dengan Allah, dan dalam masa penghakiman Tuhan akan memberitahukan apa yang kita lakukan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Inilah firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang menjadi kerinduan kita ingin berhasil, ingat 3 dasar ini, Tuhan akan memberkati kita. Haleluya, amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kami sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai siapapun yang mendengarkan Tuhan, untuk firman Tuhan ini mau sungguh-sungguh merefleksikan diri bahwa 3 prinsip hidup kami ingin berhasil, baik dalam apa saja. Kami ingin Tuhan sungguh-sungguh berkorban dalam diri kami, berjuang, dan juga untuk mempunyai motif yang benar, mempunyai sesuatu kemurnian dalam hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya Bapa, jagai kami, berikan kami kesehatan di masa-masa apapun keadaan kami, sukar maupun senang. Dan kami percaya Roh Kudus memberikan kami penghiburan selalu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.